Pernah janji cuma karena gak enakan? Pernah ngomong siap padahal hati mikir, waduh ini bahaya. Abu Nawas pernah begitu. Bedanya, ia menepati janji tanpa kehilangan apapun, bahkan membuat musuhnya malu sendiri. Bukan sulap, bukan sihir. Ini kisah akal yang cerdas, janji yang dijaga, dan tipu daya yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Channel, tempat di mana kisah lama diceritakan kembali dengan cara yang lebih segar, lebih lucu, dan tentu saja penuh hikmah. Sebelum cerita dimulai, kami berdoa semoga kamu yang sedang menonton selalu diberi kesehatan, dilapangkan rizkinya, ditenangkan hatinya, dan dimudahkan semua urusan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai kisah Abu Nawas dan janji yang hampir menjerumuskannya. Abu Nawas dikenal di seluruh negeri sebagai orang yang pintar tapi tidak pamer, lucu tapi tidak sembrono, dan cerdas tapi tidak sombong. Ia bukan pejabat, bukan saudagar kaya, bukan pula bangsawan, tapi anehnya namanya sering lebih dulu disebut dibanding orang-orang berpangkat. Kenapa? Karena setiap kali masalah muncul dan orang-orang bingung, selalu ada satu kalimat yang terdengar. Panggil Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai. Bukan duduk biasa, tapi duduk dengan level hidup damai tanpa mikir apa-apa. Datanglah seorang pejabat istana. Mulutnya manis, senyumnya lebar, tapi matanya licik. Dengan nada so akrab, ia berkata, "Abu Nawas, kau orang baik. Kalau suatu hari aku butuh bantuanmu, kau pasti mau kan?" Abu Nawas yang lagi santai menjawab, "Insya Allah selama aku mampu." Selesai. Satu kalimat, satu janji, satu kesalahan kecil yang hampir membuatnya hancur. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Bukan undangan, tapi panggilan. Pejabat itu berdiri di hadapan banyak orang. "Wahai Abu Nawas, kau pernah berjanji akan membantuku." Abu Nawas mengangguk. Ia bukan tipe orang yang lari dari ucapan sendiri. Pejabat itu melanjutkan, "Baik, aku ingin kau membawa sesuatu yang tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak bisa disentuh. Tapi semua orang harus yakin itu ada." Orang-orang tertawa. Ini jelas bukan permintaan biasa. Ini perang akal. Malam itu Abu Nawas tidak tidur nyenyak. Ia tidak takut hukuman. Yang ia takutkan adalah mengkhianati janji. Ia berkata dalam hati, "Kalau aku menolak, aku berdosa. Kalau aku salah langkah, aku celaka." Lalu ia tersenyum kecil. "Kalau begitu, aku akan menepati janji tanpa masuk ke perangkapnya." Istana penuh, orang penasaran. Pejabat itu yakin Abu Nawas akan gagal. Abu Nawas datang dengan tangan kosong. Pejabat itu tertawa. "Mana benda yang kau bawa?" Abu Nawas menjawab tenang, "Aku membawa janji." Istana hening. Abu Nawas menjelaskan, "Janji tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak bisa disentuh. Tapi semua orang percaya bahwa janji itu ada." Orang-orang mulai mengangguk. Abu Nawas melanjutkan, "Aku datang ke sini. Aku memenuhi panggilan. Aku tidak lari. Bukankah itu bukti janji itu nyata?" Pejabat itu terdiam. Lebih parah lagi, Abu Nawas bertanya balik, "Bukankah engkau berjanji hanya menguji kejujuranku, bukan mencelakaiku?" Sekarang giliran pejabat itu terjebak. Akhirnya, Abu Nawas dinyatakan menepati janji. Ia tidak dipermalukan, tidak dihukum, tidak kehilangan apapun. Justru sebaliknya, ia pulang dengan kehormatan. Pesan moral. Janji adalah hutang kata. Jangan bicara jika belum siap menanggung akibatnya. Kecerdikan yang jujur adalah senjata orang beriman. Orang pintar bisa lolos, tapi orang bijak bisa selamat tanpa merugikan siapapun. Begitulah kisah Abu Nawas hari ini. Ia mengajarkan kita bahwa menepati janji tidak selalu berarti mengorbankan diri, selama kita berpikir jernih dan tetap jujur.
Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Kisah Channel agar kisah penuh hikmah seperti ini terus menemani harimu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.